saya Raisyah Nazwa dari Teknik Industri, dan ini teman saya dari industri juga, namanya Ima, dan ini juga namanya Mbak Rizka dari Teknik Industri juga. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Era sudah meluangkan waktunya untuk saya dan teman-teman. Di sini kami ingin menanyakan dua materi, yaitu tentang maraknya kasus kriminalisasi guru dan dampak dari fenomena kriminalisasi guru nggih Bu nggih. Terus pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa pendapatnya Bu Era tentang maraknya kasus kriminalisasi guru akhir-akhir ini? Ya, kriminalisasi guru itu sebenarnya karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada, terus tapi Undang-Undang Perlindungan buat guru itu tidak ada. Jadi sebenarnya itu kasihan juga buat guru-guru ya. Kadang gurunya udah honorer, pendapatannya kecil, tapi kena ibaratnya undang-undang anak itu, akhirnya anak itu pada berani sama guru. Akhirnya guru itu kayak tertekan gitu, mau menerapkan pendidikan yang benar itu ada rasa ketakutan. Lalu saya ingin bertanya tentang bagaimana Bu Era melihat hubungan antara guru, murid, dan orang tua dalam konteks pendidikan pada saat ini. Kalau hubungan antara guru dengan murid itu sebenarnya harusnya sangat erat, karena itu sangat mendukung dalam proses pembelajaran. Cuman karena zaman sekarang itu karena guru banyak dituntut dengan pembelajaran, terus IT, kadang kan udah banyak pekerjaan, akhirnya antara murid dengan guru itu kurang dekat. Dulu itu anak-anak itu, murid itu biasanya suka bercerita, ke guru mau curhat kayak teman gitu loh, sebagai teman, sebagai orang tua juga sebagai pelindung lah kalau di sekolahan itu, penggantinya orang tua di rumah. Kalau sekarang itu kayak kurang karena guru sendiri karena dituntut dengan pekerjaan yang banyak. Betul. Lalu kalau Bu Era sendiri melihat itu gimana Bu caranya untuk memupuk antara hubungan dari guru dan orang tua itu bagaimana agar menjadi erat? Iya gitu, gimana Bu? Iya. Itu harus dengan norma agama itu diterapkan, kayak etika gitu, terus ada pembelajaran kayak saling menghormati guru seperti dulu lagi. Adab dan etika itu lebih diterapkan lagi, dan norma agama. Lalu pertanyaan kedua, yaitu pertanyaannya, apa tantangan utama dalam menegakkan hak-hak guru di tengah kasus-kasus seperti ini? Ya, tantangannya emang guru harus lebih profesional lagi. Terus itu kan mempengaruhi ada 5 aspek, yaitu cara mengajar, terus intelektual dalam mengajar, terus pemberian tugas, serta kadang itu memberi hadiah dan hukuman kepada murid supaya murid itu lebih menghormati sama guru lagi. Terus adanya undang-undang perlindungan terhadap guru. Lalu bagaimana Bu meningkatkan untuk seperti mengapresiasi yang bagaimana di era sekarang untuk mengapresiasi kayak siswanya untuk lebih aware dalam pendidikan untuk saat ini, itu bagaimana caranya? Ya caranya kalau sekarang itu memang harus ditekankan pada norma agama. Jadi anak-anak itu lebih patuh dan lebih hormat kepada guru, karena guru itu kan sebagai pengganti orang tua di rumah. Jadi kalau norma agama, adab, etika itu sudah diterapkan, otomatis nanti hubungan antara guru dengan murid jadi lebih baik. Lalu pertanyaan yang kedua, dampak pada pendidikan. Jadi apakah Bu Era melihat adanya perubahan dalam cara guru mendidik murid akibat kekhawatiran terhadap kriminalisasi? Iya, ya itu tadi, seperti yang tadi saya bilang, kalau zaman dulu itu kan kayak anak-anak itu lebih menghormati guru. Kenapa kalau sekarang itu tidak?
ya kemungkinan karena norma agamanya sudah pudar, terus etika dan adab anak-anak itu sekarang sudah pudar juga. Jadi memang harus kita tekankan tentang norma, adab, etika, ibaratnya norma agama itu yang paling penting itu, biar anak-anak itu lebih ngerti tentang unggah-ungguh kepada orang tua. Jadi anak juga lebih dekat, guru lebih dekat dengan orang tua, lebih dekat dengan bu gurunya. Terus bu guru juga dalam mendidik anak itu lebih enak juga, jadi tidak terlalu ketakut gitu loh akan undang-undang nanti dilaporkan. Kalau bu gurunya mau ngasih teguran, mau ngasih nasihat itu tidak takut lagi untuk dilaporkan ke Pak Pidana. Jadi apakah perlu dibuatkan undang-undang untuk perlindungan guru? Terus jika iya, apakah ada poin apa saja yang ingin dimasukkan dalam undang-undang tersebut? Iya, emang harus itu. Ya. Selama ini kan undang-undang hanya undang-undang perlindungan anak, undang-undang perlindungan gurunya tidak ada. Ya itu memang harus dimasukkan nanti untuk undang-undang perlindungan guru, yaitu misalnya guru memberi hukuman kepada anak yang bersalah, itu ibaratnya nanti konteksnya seberapa beratnya. Hukuman ya tidak harus fisik, ibaratnya hubungan mental, biar anak itu lebih takut gitu loh. Nah itu nanti bisa buat ini perlindungan buat guru juga nanti. Lalu apakah ada trik khusus untuk menghadapi anak-anak yang super nakal, bandel itu, selain menerapkan adab dan norma mungkin apa aja? Biasanya dengan cara pendekatan. Biasanya anak-anak itu yang bermasalah kita dekati, biar bisa curhat, ada masalah apa. Biasanya gitu, permasalahan itu bukan hanya di sekolahan, biasanya kadang di rumah. Di rumah mungkin juga ada masalah dengan teman atau ada masalah dengan orang tua. Akhirnya di sekolahan itu dia menjadi ibaratnya kayak nakal gitu loh. Itu harus kita dekati dulu cara pendekatan. Biar dengan cara pendekatan. Untuk selanjutnya, apa yang bisa dilakukan lembaga pendidikan untuk menciptakan hubungan harmonis antara guru, murid, dan orang tua? Ya, diadakan event-event seperti biar antara murid dengan guru itu dekat, kayak study tour, nanti kemah bersama, terus ibaratnya cooking class, itu kan juga mendekatkan. Terus bercerita tentang kehidupannya, nanti kan jadi guru itu tahu permasalahan yang ada pada murid-murid semua itu, anak-anaknya itu. Terus ibarat kalau nanti berkemah juga kan ada kedekatan, bisa tidur bareng, camping bareng gitu kan, jadi ngerti kayak kesehariannya, terus tiap harinya gimana gitu kan bisa diketahui dari situ. Kalau itu untuk guru mendekatkan diri ke muridnya, kalau untuk mendekatkan diri ke wali muridnya bagaimana? Kemarin itu sebenarnya itu saling mendukung ya, antara guru dengan orang tua itu harus saling dukung dan saling support. Itu biasanya bisa menjadi keberhasilan murid. Kalau orang tua nggak support, biasanya anak juga nggak mungkin berhasil. Itu supportnya bisa misalnya anak itu berprestasi, ya orang tua itu harus mendukung. Misalnya nggak ada dana, gimana kalau mencarikan info-info beasiswa. Sekolah juga gitu, harus sama-sama mencarikan solusinya. Misalnya anak juga ada masalah, guru juga ke orang tua kasih tahu, ibarat ini di sekolahan kok misalnya anaknya murung atau gimana, itu harus ngasih orang tua. Jadi orang tua nanti bisa ngasih masukan, oh ya misalnya tadi di rumah ada permasalahan gini-gini, jadi kan bisa menyelesaikan bersama-sama. Apa pesan dari Ibu Era kepada para guru yang lainnya yang merasa terancam dengan isu kriminalisasi ini?
Ya, sekarang proses pembelajaran harus ditingkatkan, yaitu mengajar dengan cara optimal, terus berbasis pada akhlak agama. Itu yang harus diterapkan biar anak-anak itu tahu akan unggah-ungguh adab istiadat, adab dan etika, terus norma agama. Jadi guru harus mengoptimalkan tentang pembelajaran yang berbasis agama, berbasis akidah gitu. Ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu Era. Jawabannya sangat memuaskan bagi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.